warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Pasca, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia ya. Kembali lagi di podcast Pasca Sarjana IPB, masih di dalam edisi mengulik program studi yang ada di Sekolah Pasca Sarjana IPB. Pada episode kali ini, kita akan mengulik mengenai program studi pengembangan industri kecil menengah. Untuk itu, telah hadir bersama saya di sini Ketua Program Studi Pengembangan Industri Kecil Menengah, yaitu Profesor Dr. Insinyur Musa Hubeiz, Diplom Ing. DEA. Apa kabar Pak Musa? Baik, Bu Mbak Suli. Alhamdulillah, tetap produktif ya Pak ya, walaupun di masa seperti ini ya, tetap sehat dan tetap produktif. Nah, kali ini kita ingin ngobrol-ngobrol nih Pak, santai, untuk mengetahui mengenai lebih lanjut mengenai program studi pengembangan industri kecil menengah. Ya. Nah, kita langsung ke pertanyaan pertama saja ya Pak ya. Nah, untuk pertanyaan pertama, mungkin Bapak bisa menceritakan sejarah singkat nih Pak mengenai berdirinya PS. Kalau kita kenal di sini program studi pengembangan industri kecil menengah itu PSMPI ya Pak ya. Nah, oke, mungkin awal mula mengapa sampai muncul atau didirikannya program studi ini di IPB. Silahkan. Idenya sederhana ya Mbak Suli ya. Sejak saya lulus dari Prancis pada tahun 91, saya mendapat undangan berkali-kali dari pemerintah Prancis untuk berkunjung ke negara tersebut. Dan negara tersebut menawarkan kepada kami membuat program double degree. Nah, itu saya ajukan ke rektor waktu zaman Profesor Salahuddin almarhum. Ya. Dan berikutnya dilanjutkan oleh Profesor Aman Wirakarta Kusuma. Nah, itu idenya ingin buat double degree, tapi karena sesuatu hal ya mungkin di sini problemnya adalah matching ya, sistem ya. Jadi dari segi pendanaan dan segi-segi lainnya akhirnya diputuskan untuk dibuat program yang berdiri sendiri, tidak menunggu adanya bantuan kerjasama. Tadi awalnya adalah ingin membuat langsung double degree. Ya, karena saya alumni ya. Kenapa ada kata IKM? Ya karena memang saya mengambil doktorat di bidang ilmu teknik sistem industri. Nah, jadi kita mencoba menerapkan industri ini adalah yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia, adalah industri kecil menengah. Jadi ingin membedakan dengan UKM. Ya, IKM itu ada unsur teknologinya. Kalau UKM itu cenderung berdagang. Ya. Jadi andaikan ada unsur teknologinya, teknologi juga sangat sederhana. Tapi kalau sudah kita IKM, ada kemungkinan kita menggunakan teknologi yang canggih. Jadi selalu tidak ada batasan teknologi yang digunakan. Jadi kenapa akhirnya program ini dimasukkan sebagai program multidisiplin. Ya, jadi sekitar tahun 2001 lah berdiri. Oke, jadi PS ini memang berdiri tahun 2001, sudah 20 tahun ya Pak ya? Iya, jadi saya mengusulkan kepada rektor untuk dikembangkan dan rektor menerima ya untuk diuji cobakan karena waktu itu saya masih jadi staf pengajar di Fakultas Teknologi Pertanian, khususnya di ilmu teknologi pangan, dan khususnya saya menangani laboratorium industri pangan. Jadi didirikanlah di sana dengan menggunakan beberapa dosen lulusan dari Prancis dan beberapa dosen lulusan dari negara lain. Nah, akhirnya dimuat di Fateta dengan alasan karena waktu itu di Fateta teknologi banyak dikembangkan. Seiring dengan waktu ya, akhirnya ditarik ke Pasca Sarjana sebagai program multidisiplin karena dianggap bisa menjembatani lulusan apa saja bisa masuk ke sana, tidak membedakan apakah dia lulusan ilmu sosial atau ilmu teknologi. Yang penting kalau mereka tidak memahami teknologi, mereka akan mengikuti kegiatan matrikulasi. Itulah saya kira dasarnya. Jadi inti ingin membantu pemerintah bagaimana terjadinya alih teknologi dan bagaimana mengembangkan mutu produk daripada industri kecil menengah agar mereka bisa go ekspor, tidak hanya sekedar menjual di dalam negeri. Karena kita melihat yang nama IKM banyak produk-produknya yang mungkin layak untuk dibuat goes internasional seperti kuliner ya, seperti fashion, pakaian, dan juga produk-produk olahan. Nah, itu yang membuat menarik ada industri kecil dan menengah di IPB. Dan untuk masa seperti sekarang ini ya Pak ya, selain mungkin ada UKM itu kan lebih mikro ya Pak ya, usaha kecil menengah. Tapi kalau untuk industri kita lebih ada untuk teknik penanganannya seperti itu Pak ya. Jadi ada teknik pengolahan lebih lanjutnya mungkin ya. Nah,
untuk IKM sendiri ini kan di masa seperti ini Pak ya, terutama nih di zaman pandemi, sebelum pandemi juga yang terkena imbas ya Pak ya, Iya. dan pemerintah sendiri sedang menggalakkan untuk meningkatkan industri kecil dan usaha kecil menengah itu ya Pak ya. Nah, menurut Bapak mengapa industri kecil menengah itu sangat penting dalam struktur ekonomi di negara kita ini Pak? Karena industri kecil menengah itu kan bagian daripada UMKM. UMKM di Indonesia itu jumlahnya hampir 64 juta dari total pengusaha yang ada. Jadi bisa dibayangkan, negara kita tuh 99,% adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Di mana di dalamnya ada UKM, ada IKM. Nah, jadi sangat disayangkan kalau kita tidak mengembangkan. Karena apa? IKM tuh mencapai hampir 2 juta pengusahanya. Kalau sedangkan yang namanya UMKM puluhan juta, tapi yang nama konglomerat jumlahnya mungkin hanya 3.000. Tetapi apa? 3.000 itu kontribusinya terhadap PDB tinggi. Mereka bisa sampai 32%. Sedangkan UKM yang jumlahnya sampai 63 juta tadi, UMKM disebutnya ya, usaha mikro, kecil, dan menengah, itu hanya menyumbang 61%. Coba dibayangkan. Jumlahnya segitu banyak. Jadi persoalannya sederhana ya, Pak Suli. Di teknologi. Teknologi itulah yang menciptakan nilai tambah. Kenapa konglomerat semakin besar? Karena mereka memiliki teknologi sehingga bisa memproduksi dalam skala apa? Besar. Kalau skala besar bisa diproduksi apa? Biaya operasinya menjadi murah. Nah, sehingga akhirnya dia bisa melakukan dominasi. Ini yang membuat kenapa UMKM di negara kita sulit berkembang. Karena hanya kalau mengandalkan perdagangan, umumnya perdagangan tuh berkompetisi dengan harga dan berkompetisi dengan apa? Mutu. Harga itu yang paling sering dimainkan di Indonesia. Itu yang membuat UMKM, IKM ataupun UKM mengalami kerugian. Karena problem mereka sederhana ya, Bu Suli. Jadi mereka apa? Kurang mau bekerja sama, membentuk wadah yang disebutnya korporasi. Jadi semacam perusahaan yang memiliki anak-anaknya. Nah, atau kalau bahasa kita kan maunya sebutnya koperasi, tapi konotasi koperasi itu tradisional. Paling-paling simpan pinjam. Ya, Pak. Paling sederhana itu Pak ya. Jadi kurang berkembang. Yang kita inginkan adalah apa? Koperasi yang sifatnya adalah apa tadi? Bisa produktif. Jadi istilah bisa melakukan merger ya. Jadi usaha yang kecil-kecil digandengkan menjadi usaha yang besar tanpa menghilangkan kepemilikan. Itu kan beda dengan usaha besar yang dimiliki oleh para konglomerat. Ya, Dia tidak ada kepemilikan selain dia. Andaikan ada orang lain ikut, itu pun hanya membeli sahamnya dari bursa pasar modal. Jadi perbedaannya kalau IKM, UKM, dan UMKM, pemiliknya adalah mereka sendiri. Tetap si pemilik produk itu ya Pak? Iya, produknya dan perusahaannya. Jadi intinya inilah yang disebutnya nanti kalau dalam bahasa kerennya Pak, startup company. Oh iya. Kan kita sudah dengar kan, karena sekarang kita eranya digital, betul, gitu kan, Pak. startup digital. Nah, jadi usaha-usaha yang berorientasi apa? Pada penggunaan teknologi digital. Jadi kita menggunakan apps, ya. Jadi kalau menjual apapun apa, kita tidak lagi melakukan kegiatan secara fisik, tapi sudah menggunakan peralatan. Salah satu dengan media sosial, apakah Instagram, Facebook, ya, Twitter, ya, dan bentuk-bentuk lain yang dianggap untuk kita bisa mudah berkomunikasi. Nah, jadi kata kunci di situ, komunikasi pun menjadi komunikasi digital, bukan lagi komunikasi konvensional. Nah, begitulah mungkin kira-kira Mas Suli. Ya betul sekali Pak. Memang sekarang juga selain pemerintah sedang menggalakkan program untuk meningkatkan industri kecil menengah itu Pak ya, dan ternyata di Indonesia ini banyak sekali ya Pak ya, mulai pengusaha-pengusaha mikro yang masih belum terkoordinasi dengan baik ya Pak ya. Dan dengan industri kecil menengah itu mungkin bisa dari pengemasannya bisa menjadi lebih baik dan pengolahannya, sehingga mungkin kalau bahan makanan jadi bisa tahan lama ya Pak ya. Dan sekarang dengan program pemerintah banyak sekali UMKM yang sudah bisa mengekspor bahan ini ya Pak, produknya ke luar ya Pak ya, dan banyak diminati sekali di Indonesia ini gitu ya Pak ya. Ya, maka tadi kata kuncinya untuk bisa ekspor salah satunya adalah mutu. Mutu itu menggunakan standar tuh ya, dalam hal ini SNI,
standar nasional Indonesia yang mengadopsi ISO, International Standard Organization. Jadi standar yang ada di ISO sudah diadaptasi oleh kita kebutuhan Indonesia, sehingga produk kita memiliki daya saing. Nah, tapi yang jadi masalah IKM kita ini kan problemnya SDM, kebanyakan berpendidikan SMP, dan andaikan tidak berpendidikan SMP juga SD paling, sehingga sulit menerima perubahan-perubahan baru. Oleh karena itu munculnya program studi ini juga salah satu untuk membantu pemerintah di dalam melakukan pemberdayaan, pendampingan, dan pembekalan tentang cara-cara bekerja industri yang efektif, efisien, produktif, dan mampu menciptakan nilai tambah. Nah, berarti untuk keunggulan atau ciri khas apa nih Pak yang menjadi daya tarik PSMPI di IPB ini membedakan PSMPI dengan PS lain? Ya. Jadi daya tarik daripada PSMPI adalah jelas, dia menawarkan adanya apa? Unsur sosial, ya, ekonomi, teknologi, ya, dan juga memperhatikan masalah lingkungan. Jadi istilahnya program studi menawarkan apa? Kombinasi, kalau dalam istilah IPB yang baru, socio-technopreneurship, ya. Nah, jadi ibaratnya apa? Kita pun di MPI bukan hanya socio-technopreneurship, kita juga bisa menambahkannya lagi. Ya, jadi kita bisa menambahkan apa? Apakah mereka akan mengarah kepada greenpreneur? Ada istilah. Nah, jadi Pak saya Pak, greenpreneur. Wirausaha yang ramah terhadap lingkungan. Jadi bukan hanya mengeksploitasi sumber daya alam, ya, guna mengeksploitasi manusia, tapi juga mereka menyadari perlu menggunakan pendekatan-pendekatan yang ramah, bukan hanya terhadap bahan, juga terhadap pekerjaan, sehingga dapat menciptakan apa? Hubungan, ya, yang baik di antara pekerja, pemilik, pembeli, ya, dan bahkan pelanggan. Di samping juga pemerintah. Oke, menarik sekali ya Pak ya. Terutama memang karena kita sendiri di Indonesia sendiri, Ya. banyak UMKM, tapi memang SDM yang bisa mengelola UMKM tersebut sehingga bisa menjadi IKM ya Pak ya, yang lebih baik dan bisa meningkatkan kesejahteraan si pemilik usaha itu tersebut masih sedikit. Jadi di saat ini MPI menawarkan pendidikan yang bisa mencakup itu semua ya Pak ya, terutama tadi ada dari unsur sosial, ekonomi, lingkungan, sehingga bisa tercipta socio-technopreneur, dan juga tadi ada istilah baru greenpreneur ya Pak ya. Jadi yang pengusaha yang bisa ramah tidak hanya terhadap lingkungannya, tapi juga terhadap si pekerjanya, pembelinya, dan juga terhadap sumber daya alamnya ya Pak, itu Mas, seperti itu. Nah, berarti di MP ini, di kurikulumnya ini sudah mencakup itu semua ya Pak ya? Ya, tentu yang nama kurikulum kan pasti ada keterbatasan ya. Tapi paling tidak kita berusaha memberikan materi yang terkait dengan unsur teknologi. Itu umumnya ada penggunaan peralatan, ada pengetahuan bahan ya, secara garis besar. Nah, di samping ada unsur apa? Tadi penggunaan teknologi informasi. TI-nya nah, juga ya? jadi ada, jadi dikombinasi. Sedangkan unsur-unsur yang terkait dengan manusia ada komunikasi, ya. Ada diajarkan juga mereka bagaimana cara mengembangkan suatu presentasi. Jadi bagaimana melakukan lobby ya, negosiasi ya. Saya kira penting di dalam kegiatan industri. Betul, Pak. Nah, hal lainnya adalah apa? Mereka juga diberikan pengetahuan ilmu-ilmu dasar seperti matematik ya, statistik, ya, dan juga pengetahuan kuantitatif. Nah, sedangkan secara akademik atau ilmiah, mereka diberikan teknik-teknik penulisan dan cara menyajikan karya ilmiah, dan juga melakukan publikasi. Jadi itulah ya, jadi kita mengkombinasi ya antara pengetahuan sosial, pengetahuan ekonomi, pengetahuan eksak ya, dan juga kita menyangkut masalah tadi, hal-hal yang berbau tadi apa kita sebut lingkungan. Karena kita tidak mungkin mengembangkan usaha tanpa memperhatikan lingkungan. Karena kalau lingkungannya rusak, kita mungkin industri kita akan mengalami kerugian. Karena kita harus melakukan perbaikan lingkungan dulu sebelum bisa melakukan kegiatan produksi secara terencana, terarah,
dan terukur. Kelanjutan juga. Ya, jadi itu yang sebutnya sustainable development. Nah, kembali ke tadi nih Pak, untuk di PSMPI kan merupakan program studi multidisiplin ya Pak. Jadi siapa saja nih Pak yang bisa mendaftar ke MPI? Karena ini program multidisiplin, umumnya kita tidak membatasi apakah dia dari ilmu sosial, apakah dari ilmu eksak, atau kombinasi dari kedua tadi yang kita sebut terapan. Asalkan apa? Syaratnya sederhana tadi, akreditasasinya minimal B kan. Ya. Kedua, maka tentu harus mengambil TPA, TOEFL ya. Nah, di samping melihat juga apa? IPK. Jadi untuk syarat akademik, sahabat pasca untuk MPI sendiri sama dengan persyaratan umum yang telah ditetapkan oleh Profesor Jaka ya. Sama. Mungkin kita hanya menambahkan kalau mereka ingin menanya, ya ada sedikit wawancara. Jadi kita akan menyampaikan informasi ini kan nanti sore kita akan ketemu dengan calon mahasiswa baru. Ya nanti jam 4-an nanti sekitar sampai mungkin menjelang maghrib. Nah kita akan menyampaikan tentang apa itu PSMPI ya, yang sebutnya sebelum PSIKM harusnya. Kalau dulu gelarnya Magister Profesi ya. Sekarang kan disebutnya MSI, Master Science. Jadi dari awal berdirinya PSMPI ini merupakan profesi ya Pak? Iya, jadi disebutnya Magister Profesional. Sebetulnya ada perbedaan antara profesi dan profesional. Kalau di luar negeri, kata profesional itu lebih mengarah kepada satu keahlian tertentu. Kalau profesi itu ada kaitan dengan apa? Dia punya karir, kan ada profesi kedokteran, ada profesi keinsinyuran, ya. Jadi seperti itu, jadi ada perbedaan sebelum istilah profesi ya. Tapi untuk sekarang untuk MPI sendiri, untuk lulusan MPI sendiri bergelarnya Magister Sains ya. Ya sekarang semuanya karena IPB menganut itu konsepnya adalah keilmuan. Walaupun nanti di dalam pekerjaannya ada unsur praktis, karena umumnya mahasiswa kita adalah orang yang sudah bekerja, tidak ada orang yang belum bekerja. Ya, apakah itu levelnya sampai direktur, ya, kemudian manajer, ya, dan staff. Jadi memang untuk mahasiswa dari MPI ini sebagian besar memang yang sudah bekerja ya Pak? Iya, target kita begitu. Karena kalau dia tidak bekerja atau dia istilahnya tuh tidak bekerja berarti menjadi yang reguler. Nah kan kita ini kelas penyelenggaraan khusus. Jadi ada perbedaan di IPB ya. Mbak Suli ya, betul. Ada program reguler bisa menyelenggarakan kelas khusus. Tapi kalau kita MPI atau IKM ini sudah di set up dari awalnya sebagai apa? Kelas penyelenggaraan khusus. Jadi dengan kata lain apa? Kita bisa melakukan pendidikan ini di IPB, bisa juga di tempat mereka. Jadi dengan kata lain kita bisa melakukan pendidikan apa? Bergantian. Kapan di kampus, kapan di tempat mereka. Nah, jadi tujuannya apa? Sederhana. Dulu peserta yang paling banyak dari kami adalah dari BNI, karena mereka memiliki program Banker Street. Nah, jadi karena begitu banyaknya dalam 1 tahun bisa datang 3 angkatan. Nah, maka dari itu selanjutnya pasca sarjana mengatur kita maksimum hanya boleh 2 kali, genap ganjil atau ganjil genap. Ya, dulu kita bisa setiap saat asal ada permintaan, karena dulu itu salah seorang direktur utamanya minta kepada PSMPI atau PSIKM untuk pengembangan Banker Street. Tapi setelah mereka sudah membuat banyak orang lulusan itu, mereka ada perubahan kebijakan. Jadi dulunya maksudnya IKM betul-betul akan diperbaiki oleh pemerintah. Nah, tapi satu orang kan nggak bisa berubah. Nah, akhirnya saya mempromosikan tidak hanya ke satu bank, ke banyak bank dan juga ke banyak instansi pemerintah. Ya, jadi tidak khusus menerima orang bank aja. Kan angkatan sekarang khusus dari BSI, Bank Syariah, ya. Ya. Tapi berikutnya ada masuk lagi tambahannya dari lain-lain, ya 5 orang itu. Jadi di kelas sekarang ada 30 orang. Jadi kalau bisa saya simpulkan sedikit nih Pak. Jadi untuk mahasiswa untuk PSMPI ini dia hanya membuka satu jalur, yaitu jalur penyelenggaraan khusus, itu yang diadakan di hari Jumat malam dan hari Sabtu. Karena
mahasiswa MPI itu biasanya sudah bekerja ya Pak ya, dan Jadi berasal dari diambil satu harinya, instansi. kenapa Jumat pun Betul. Jumat malam dengan Ya. harapan mereka jam 4 sore sudah Betul, selesai sudah kerjanya. bekerja, Kuliah kita kan 18.30, jadi punya waktu. Iya betul, karena itu. Dan untuk pembukaan pendaftaran sendiri, MPI buka 1 tahun 2 kali, yaitu Betul. semester genap dan Dan semester ganjil. ganjil. Seperti itu ya sahabat Pasca. Jadi terutama bagi instansi-instansi yang ingin menyekolahkan pegawainya ya Pak ya di PSMP ini, jangan khawatir karena PSMP ini diadakan di hari Jumat malam dan hari Sabtu. Dan Jadi itu tidak akan peluang mengganggu. in-house Mbak Suli, Oke. kelas in-house. Ya. Jadi di tempat mereka, tapi sekali waktu harus mampir ke kampus IPB Betul. supaya tahu di mana Bisa dia bersekolah. merasakan atmosfernya juga ya Pak ya, iya. atmosfer Jadi pendidikan tidak hanya di juga. tempat pelatihan mereka, itu juga kami melakukan begitu dengan BNI. Oke. Dulu dia punya tempat pelatihan di Selipi. Nah, cuman apakah kita beri 2 bulan sekali harus mampir ke IPB supaya Iya. tahu kampusnya seperti apa, Betul. mendapatkan atmosfer. Iya, Pak. Bisa mampir juga ke perpustakaannya kan Iya, Pak. betul. Gitu. Jadi Jadi dengan kata lain. tahu kampusnya lah Pak ya. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan nih kepada sahabat Pasca yang masih bingung mau milih PES apa, pada instansi-instansi mungkin yang masih ini akan menyekolahkan petugas pegawainya di mana gitu, harus daftar ke PS apa, kenapa harus memilih PS MPI? Ya, jadi sebetulnya kalau pesan saya sederhana kepada calon mahasiswa baru ya, untuk mendapatkan perkuliahan yang fleksibel ya di PSMPI ini sebetulnya bisa kita Jumat Sabtu, memang kalau dipandang perlu in-house dia hari Sabtu. Nah, jadi itu ada peluang. Jadi ibaratnya hanya tinggal masa waktu yang digunakan lebih panjang ya. Iya. Tapi kan tetap program S2 ini paling cepat 18 bulan ya. Dan adalah yang normalnya 2 tahun ya. Dan tidak diharapkan sampai 4 tahun. Jangan sampai ya Pak ya. Iya. Itu sudah maksimal sekali. Iya. Tapi program dari kurikulum PSMPI sendiri sudah dirancang sedemikian rupa Iya. supaya mahasiswa lulus tepat waktu, Tepat waktu. yaitu untuk program magister utama 2 tahun ya Pak ya. 2 tahun kurang lebih ya. Jadi Iya. bisa kurang dikit ya. Bisa lebih sedikit. Mudah-mudahan dikit. nggak lebih banyak Iya, ya Pak ya. jadi ibaratnya kalau dikurang 18 bulan. Ya, paling cepat itu Kalau paling selesai, cepat Pak. misalnya 2 tahun 3 bulan. Saya kira. Karena memang semua kurikulum di Pasca Sarjana IPB sudah dirancang untuk perkuliahan itu maksimal hanya 2 semester ya Iya, Pak ya. 2 semester. Jadi di akhir semester 2 mereka sudah bisa mulai pembimbingan gitu ya Pak. Jadi diharapkan 2 semester selesai mengerjakan Ya. tugas akhirnya. Seperti itu. Nah, sahabat Pasca, menarik sekali PS pengembangan industri kecil menengah ini karena sekarang ini memang sedang sangat in sekali dan Ya. pemerintah juga sangat mendukung, sedangkan kita SDM yang menangani mengenai industri kecil menengah itu masih sangat kurang ya Pak Ya. ya. Jadi PSMP membantu untuk meningkatkan SDM yang bisa menangani pengembangan industri kecil menengah di Indonesia terutama. Jadi kita bisa meningkatkan UMKM ya Pak yang tadi Betul. dari yang jumlahnya banyak ini bisa terkoordinir dengan baik dan bisa meningkatkan kesejahteraan mereka juga ya Iya. Pak ya. Seperti itu. Nah, sahabat Pasca, demikian ngobrol-ngobrol kita kali ini dengan program studi pengembangan industri Iya. kecil menengah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak Pak Musa atas waktunya ini untuk dapat hadir di Semoga sukses untuk sekolah pasca sarjana IPB Iya, betul. agar banyak mahasiswa bisa masuk ke berbagai program studi yang ditawarkan. Nah, dan bisa Terlepas melaksanakan. pada hari ini saya diwawancara sebagai ketua program studi industri kecil menengah Menengah. atau nama populernya MPI. Jadi intinya segeralah mendaftar secepatnya untuk bisa membantu perubahan yang ada di negara kita. Betul. Terutama Betul. untuk menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan melalui apa? Industrialisasi, yaitu mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang bisa dijual dengan harga yang lebih daripada bahan baku. Betul, dan karena lebih bermutu dan lebih Iya. berkualitas ya Pak ya. Jadi menarik, nanti bisa kita melakukan hubungan lintas bidang keilmuan di IPB. Oke, nah untuk sahabat Pasca, apabila masih ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan lebih lanjut nih mengenai program studi pengembangan industri kecil menengah, bisa menghubungi Sekretariat PSMPI via email di alamat mpi@apps.ipb.ac.id.
Nah, sebelum kita tutup podcast hari ini, bisa saya tutup sama pantun, Pak. Saya mau bikin ini dulu, pengumuman dulu, mengingatkan kembali nih bagi sahabat pasca, bahwa pendaftaran mahasiswa baru Sekolah Pasca Sarjana IPB semester genap tahun akademik 2021-2022 masih dibuka sampai tanggal 29 Desember 2021. Dan berkuliahnya sendiri akan dimulai bulan Januari. Jadi, bagi sahabat pasca yang mau mendaftar, ayo jangan sampai kelewat, jangan dinanti-nanti nih, nanti tahu-tahu udah tanggal 29 aja ya Pak ya. Nah, untuk informasi pendaftaran mahasiswa dapat dilihat di laman admisi.ipb.ac.id atau bisa cek di IG kami @pascaipb. Nah, sekarang saya mau ngasih pantun dulu nih Pak. Iya, Bu. Pagi-pagi membaca koran sambil melahap pisang goreng sampai tak bersisa. Ayo buruan sahabat pasca, jangan menunda-nunda pendaftaran. Nanti menyesal yang tersisa. Ya, sekian dari saya. Sampai jumpa di podcast Pasca Sarjana IPB selanjutnya. Sekolah Pasca Sarjana IPB ramah dan berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.